Ya, dari berbagai kitab pun sebenarnya sudah ada nama Nabi Muhammad ya. Tentang kisah-kisah itulah kenapa Al-Quran sudah turun dan menyaksikan Nabi Muhammad ya. Jadi pernah saya jelaskan bahwa Al-Quran sudah ada di Alkitab ya. Makanya di surat Al-Baqarah pun di ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang ke-9 ya. Inilah Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa ya. Ali Imran ayat 138. Jadi jelas tidak menyebutkan dua golongan saja tetapi untuk seluruh manusia sebagai pelajaran ilmu pengetahuan dan pelajaran peringatan dan pedoman hidup ya. Nah, kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami ya. Jelas di sini. Ya, dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca surat Al-An'am ayat 156. Jadi memang sudah turun Al-Quran itu di zaman Nabi Musa, Nabi Isa memang satu zaman itu makanya harus pahami kisah-kisah ya kitab sebelumnya di mana di situ ada hikmah. Taurat dan Injil pun sudah ada ya. Jadi memang supaya kita itu meyakini gitu makanya disuruh beriman kepada kitab sebelumnya itu ya dibaca gitu ya. Kamu hanya beriman mengatakan saja ya tapi tidak dibaca ya jadi tidak tahu kisah-kisahnya gitu. Nah makanya sini asbabun nuzul kejadian turunnya ayat ini karena umat Nabi Musa dan Nabi Isa itu sering berselisih paham ya. Jadi di surat Yeremia ya, pasal 36 pun kan udah saya jelaskan di sini ya. Baruk bin Neriyah bertindak sesuai dengan semua yang dipesankan Nabi Yeremia. Nah, disinilah yang jadi pemahaman Nabi Yeremia itu siapa ya, ya kan? Karena di sini pun kalau kita memahami konteks linguistik, Nabi Yeremia ini adalah yang dimuliakan, nama maknanya itu yang diagungkan. Nah, ini yang harusnya kita cari bedah siapa nama Nabi Yeremia di sini ya. Kepadanya untuk membacakan firman Allah dari kitab itu ya. Pahami dari kitab itu di bait Allah di Baitullah ya. Pada tahun kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yuda. Nah, Raja Yuda pun saya nanti akan jelaskan ya siapa sih Raja Yuda di sini ya. Tapi memang harus berurut sejarah dan kisah-kisahnya. Tepatnya di bulan ke-9. Artinya apa? Di Al-Baqarah 185, bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Artinya sudah keluar dari kitab itu ya. Dimaklumkan puasa di hadapan Allah bagi seluruh rakyat. Jadi dimaklumkanlah puasa ya. Jadi di sini nanti kita bahas ya di mana puasa itu pun sudah dikisahkan pada saat itu, dan bagaimana puasa yang dijalankan pada umat terdahulu gitu ya. Jadi di sini bulan ke-9 itu adalah bulan Ramadan, di sini kitab itu bulan ke-9 dan pada saat itu puasa sedang dijalankan di bulan ke-9. Jadi cocok semuanya ya. Nah, sinilah bahkan di surat kitab ya Alkitab dengan 7 segel dan anak domba ya. Wahyu pasal 5 hingga 6 Alkitab dikisahkan gulungan dengan 7 segel yang dibaca diulang-ulang telah ada tentang surat Al-Fatihah ya yang dibacakan dan serupa pada pemahaman surat Al-Hijr ayat 87 ya kami benar-benar menganugerahkan kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung ya. Di surat Wahyu itu ada. Jadi kalau kamu pahami Alkitab ya di pasal 5 sampai pasal 6 tuh kan ayatnya banyak di situ pahami di situ ada gulungan tentang 7 segel yang sering diulang-ulang dibaca ya. Jadi memang udah turun itu baik di Taurat maupun di Injil ya. Nah, dalam bahasa Ibrani pun membaca terjemahan ya bahasa Indonesia ya dari Kidung Agung ya pasal 5 ayat 16 di sini diterjemahkan kata-katanya manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik ya. Demikianlah kekasihku hamba Allah. Demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ya. Kata yang diterjemahkan dengan segala sesuatu padanya menarik ya. Diterjemahkan dari kata bahasa Ibrani itu Mahmad ya. Berarti artinya memiliki secara linguistik bahasa adalah yang terpuji ya, sifat yang terpuji namanya Mahmad ya dari kanan ke kiri. Jadi di Ibrani itu ada dari kanan ke kiri itu mem, ket, mem, dalet. Jadi artinya itu Mahmad ya. Jadi di bahasa Ibrani pun sudah ada Nabi Muhammad. Ya, jadi jelas semuanya lengkap gitu ya. Penelitian ini supaya kita itu jadi paham gitu kan. Ada sesuatu yang apa namanya? Kalau di dalam kitab Sirul Asrar itu ada yang terasiah ya, terbuka tirai gaib yang selama ini kita
tidak memperhatikan ya. Jadi dalam kitab Barnabas pun sebenarnya Nabi Muhammad sudah dijelaskan ya, yang ada di Turki ya. Namun herannya pemerintah Turki itu enggan memberitahu ya. Sebenarnya sudah tersebar juga sih nama Nabi Muhammad pun di situ udah ada. Menukar serta membandrol harga yang mahal ya tentang Injil Barnabas yang asli ya. Tentang juru selamat dikisahkan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kisah-kisahnya itu sudah ada di Injil Barnabas pun nama Nabi Muhammad ya. Nah, yang menarik adalah tentang Injil asli Barnabas ya. Jadi tentang kehadiran juru selamat yang dikisahkan yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, namun pemerintah Turki enggan memberitahu dan menukar serta membandrol atau takaran harga yang mahal ya. Tentang Injil Barnabas, hal tersebut pun yang saya heran di dalam Al-Quran dikisahkan. Itu artinya yang sudah berlalu kok bisa terjadi. Ini bukan cocokologi, tapi ini pun harus memahami secara literasi bahasa dan budaya ya. Jadi kenapa Al-Quran itu menyembunyikan sesuatu rahasia yang terdahulu dan ada korelasi tentang kebudayaan satu negara ya. Nah, disinilah yang saya fokuskan dalam penelitian. Nah, makanya saya nggak pelit ilmu untuk menceritakan tentang sejarah penelitian ini gitu ya. Dari mana sih sebenarnya asal usul Nabi dan Rasul ya. Jadi inilah yang perlu yang kita teliti gitu ya. Ketika seluruh dunia pun para peneliti sedang mencari tahu asal muasal. Jangan-jangan ada sejarah yang memang kita tidak pernah tahu dan Al-Quran itu sendiri adalah eh, kita bersyukur masih apa namanya dijaga dan dipelihara gitu ya. Jadi harus paham gitu. Nah, makanya di sinilah menariknya dikisahkan tentang si jin ya. Si jin itu adalah sesuatu yang terdahulu tapi nyata dalam Al-Quran. Literasi kebudayaannya. Di mana si jin itu kental dengan budaya Turki ya. Dalam bahasa mereka itu si jin ya. Yang bercampur dengan budaya Indonesia. Nah, ini menariknya kenapa di Turki ini begitu dekat dengan budaya Indonesia. Nah, ini yang akan jadi bahan penelitian saya gitu ya. Nah, situlah sebagaimana diketahui si Jin merupakan yang sekarang nih adaptasi dari film horor Turki yang sangat terkenal namanya si Jin ya, tapi dibaca si Jin yang telah memunculkan 6 sequel. Si Jin yang berasal dari Turki mengambil inspirasi dari kisah nyata dan mantra yang digunakan dalam film ini adalah mantra asli yang sering dipraktekkan oleh dukun-dukun Turki dalam ilmu hitam ya. Itu kalau kata saya ingat kata-kata Lord Rangga Turki itu turunan kidul gitu. Tapi ya itu menarik. Emang ternyata di Al-Quran pun ada tentang pembahasan si jin dan ini terkait dengan kitab yang disembunyikan ya. Ada satu penjelasan-penjelasan tentang literasi kebudayaan di situ. Nah, entah kenapa ini menarik saya teliti karena ada kaitannya dengan Indonesia tentang si jin itu sendiri ya. Jadi perhatikan surat Al-Mutaffifin ya ayat 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 ya. Kalau mau lebih panjang lagi ya silahkan. Tapi saya ngambil intisari tentang pemahaman Sikin di Injil Barnabas. Jadi ada penjelasannya seperti ini ya. Kala ina kitabal ya kudzari lafi ya, Sijin. Jadi gitu ya. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijin. Jadi kitab-kitab orang-orang yang durhaka itu ada gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu itu rahasia mungkin. Tapi paling tidak Al-Quran ini mendapat petunjuk tentang literasi kebudayaan di sini. Nah, ditanyalah, Wama atroka masih jin dan tahukah engkau apakah si jin itu ya? Jadi dijawab juga ya kitab bun marhum. Jadi kitab yang berisi catatan amal gitu ya. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan ya di si jin nih, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ya. Ya, dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa ya. Jadi ini tentang takaran amal. Jadi kenapalah di saat itu Turki pun sudah menginformasikan sebenarnya ada beberapa sejarah literasi kebudayaan yang kental dengan sejarah Turki dan Indonesia di kebudayaan itu. Nah, ini yang paling menarik. Tapi nanti saya ceritakan. Saya hanya menjelaskan beberapa inti poin bahwasanya di Injil Barnabas pun sebenarnya sudah ada Nabi Muhammad ya. Nah, inilah kenapa saya melakukan riset atau penelitian tentang kejadian dan asal usul Nabi dan Rasul dari Indonesia ya. Jadi ada satu sejarah yang hilang. Nah, ini yang perlu kita ketahui dan pemahaman saat kita itu terjajah ya. Jadi ya kalau memang fakta sejarah ya kalau dikuatkan dengan penelitian di Al-Quran dan hadis ya kebenaran itu ya harus diterima gitu ya. Namanya penelitian ya silakan tinggal bagaimana interpretasi orang memahami itu sendiri ya. Jadi kalau kita hanya menduga-duga tanpa ilmiah
Karena pada dasarnya ajaran Islam itu kan semuanya metodenya metode ilmiah, ya. Nah, ketika semua negara sedang meriset dan melakukan penelitian, yang disembunyikan karena ada beberapa sejarah yang harus dibuktikan ya tentang sejarah Nusantara yang ribuan tahun yang hilang ya. Karena penjajah dan orang-orang yang berkhianat atas sejarah leluhurnya pada masa penjajahan. Itu pun ada. Saya pernah tulis sejarah di konten sebelumnya di awal-awal. Jadi untungnya Al-Quran itu masih terjaga ya. Meskipun sulit untuk kita pahami tentang pemahaman kisah-kisah dan sejarah. Makanya nanti saya buka satu-satu ya. Jadi paling tidak pembuktian-pembuktian ini pun harus diungkapkan ya. Untuk salah atau tidak karena saya orang peneliti ya. Beda dengan pemahaman-pemahaman yang selama ini ya katanya gitu. Karena kita tidak bisa membuktikan secara literasi bahasa, budaya, ya kultur, terus kondisi alamnya pun harus jelas gitu. Metode ilmiah harus berbagai sumber yang harus kita teliti. Nah itu ya. Jadi catatan-catatan amal itu sudah ada di Sitjin. Jadi benar-benar tersimpan dalam Sitjin. Jadi budaya ini ternyata ada literasi. Nanti saya bahas lebih dalam lagi. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad dijadikan ya, oleh sahabat Nabi dan Rasul ya, di sejaman secara keseluruhan sebagai Rob Azza wa Jalla atau Rob semesta alam atau Tuhan semesta alam. Nah, yang jadi pasti terbentur dengan pemikiran ya kalau Tuhan itu mati, bagaimana kita bisa bangkit? Nah, itulah sebenarnya kita akan teliti lagi gitu loh. Makanya kenapa di situ dijelaskan di Al-Quran dan di hadis itu tentang ilmu ruh gitu. Padahal di situ yang menjawab pun ya Rasulullah sendiri yang sudah tahu mengetahui. Nah, disitulah sebenarnya ada kaitannya nanti tentang inkarnasi, reinkarnasi ya. Nah, kenapa bisa 100 tahun itu berulang atau 500 tahun yang ada pernah dijelaskan. Nah, itulah sebagai metode penelitian ilmiah saya dari berbagai sudut ilmu pengetahuan dan kitab-kitab ya. Bahkan di hadis pun dijelaskan ya jika kamu ingin tahu tentang roh itu ada di Taurat sebenarnya. Nah, itu jadi korelasi itu berjalan gitu. Tinggal bagaimana pemahaman-pemahaman kita ini mengkaji, mendalami sesuatu itu ya tidak sepenggal-penggal ya supaya paham gitu. Pasti akan membentur loh kalau misalkan Nabi Muhammad Rob semesta alam, Tuhan semesta alam yang ditajalikan eh, Nabi dan Rasul sejaman. Ya orang kan bingung gitu. Kok Tuhan mati? Nah, kita juga harus tahu bahasa Tuhan ini dari mana. Ketika turun ayat beberapa kali tanda-tanda itu ya kita biar paham. Disitulah saya mencoba pendidikan tentang sejarah Nusantara gitu. Ada yang hilang di sini supaya semuanya kita paham gitu ya. Nah, disinilah karena pengajarannya Nabi Muhammad itu memiliki pengetahuan dan ilmunya meliputi segala sesuatu ya. Hal ini pun dikisahkan pada cerita atau kisah Ibrahim pertemuannya ya ketika Nabi Ibrahim masih menyembah berhala. Jadi ada utusan. Nah, jadi sebuah batu di mana Nabi Ibrahim menyembah berhala sebuah batu dan mencelakakan segolongan umat karena masih zaman jahiliyah ya kebodohannya. Ini berikut kisah-kisah Al-Quran ketika para sahabat dan Nabi Rasul mentajalikan Nabi Muhammad sebagai Rob semesta alam ya, di mana Nabi Nuh diperintahkan ya. Ya, berarti kalau sudah diperintahkan diutus ya berarti Nabi Nuh adalah salah satu Rasul juga Nabi yang belajar tapi diutus gitu untuk ke berbagai negara. Itu kan perumpamaan yang pernah saya bahas gitu. Berilah satu utusan ya kepada negeri. Nah, itu kan bahasa aja. Udah, yang terdahulu dan sekarang sama. Ya, tapi memahami konteks bahasanya harus dipahami secara jelas ya. Kisah-kisah Al-Quran ya. Jadi di mana Nabi Nuh diperintahkan ke suatu negeri. Namanya daerah Urkasdim, Irak Selatan. Jadi memang wilayah Irak Selatan ini adalah jazirah Arab asal asal usul Nabi Ibrahim ya. Di mana Ibrahim memang berasal dari Arab pada saat itu dan diabadikan pada kitab sebelumnya yang di Taurat pada surat Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 32 tentang keturunan Terah ya. Jadi inilah keturunan Terah gitu kan. Terah memperarakan Abram, Abram itu Ibrahim ya dari bahasa Ibrani. Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Lot ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya yaitu di Urkasdik di Irak. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram yaitu Sarah, Sarai. Ya, nanti kita bahas di Indonesia namanya Saraswati. Di bahasa Ibrani namanya Sarai. Ya, kalau di ini apa di Arab tuh Sarah ya. Jadi ini pemahaman-pemahaman yang harusnya kalian paham lah. Nanti kita bahas sebenarnya ada satu rahasia, tapi saya memang belum publikasikan. Dan nama istri Nahor ialah Milka ya.
anak Haran, ayah Milka, dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak ya. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya ya. Nah, Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram. Anaknya ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim ya untuk pergi ke tanah Kanan. Tanah Kanan tuh yang di timur. Nanti saya jelaskan sebenarnya ini ada sejarah, tapi saya nggak jelaskan di bagian sesi ini. Ya, tanah Kanan itu tanah yang dijanjikan. Ya. Kalau bahasanya itu Palestina. Jadi kalau Palestina itu sebenarnya artinya adalah tanah dijanjikan, bukan sebuah kota, tapi yang memang tanah yang dijanjikan yang ada di sebelah bumi bagian timur di Taurat dijelaskan, di Al-Quran pun dijelaskan. Nanti saya jelaskan. Lalu sampailah kepada mereka ke Haran dan menetap di sana ya. Umur Terah ada 250 tahun. Ya. Lalu ia mati di Haran ya. Jadi pahami kisah-kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran supaya kita tidak buta huruf untuk memahaminya tentang perintah Nabi Nuh bertemu dengan Nabi Ibrahim di Arab ya, di Jazirah Arab ya. Nah, makanya di sini di surat As-Suara ayat 69 ya, watlu alaihim nabai Ibrahim. Jadi dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ya. Makanya kalau kamu baca bahasa Arab nggak bakal tahu kisah-kisahnya. Makanya harus paham juga gitu bahasa-bahasa itu supaya kamu paham. Nah, dan kami abadikan Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian ya. Di surat As-Saffat ayat 7 dan kami abadikan untuk Nuh di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi orang-orang yang datang kemudian berarti dahulu, sekarang dan kemudian terulang lagi gitu ya. Biar paham kisah-kisahnya. Ini pahami ayat ini tuh datang supaya mengingat kejadian dan kisah-kisah Nabi Ibrahim masih menyembah berhala ya. Dan terdahulu dan kemudian untuk umat selanjutnya. Pahami kalimatnya, jangan terjebak. Jadi kita tuh mengulangi kisah-kisah yang sama sebenarnya kalau kalian pahami itu. Nah, makanya kesejahteraan lah kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Ya, di surat As-Saffat ayat 7-9 ya. Salamun ala Nuh fil alamin ya. Jadi disinilah dari surat As-Saffat kita urutkan ya. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, sungguh dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Ya, jadi di sini dijelaskan tentang pertemuan Nabi Nuh yang diutus bertemu dengan Nabi Ibrahim ya. Jadi pada saat itulah makanya turun Nabi Ibrahim itu adalah hamba yang soleh ketika sudah bertobat pada saat itu. Jadi kisah-kisah itu ada. Perjalanan Nabi dan Rasul pun ada semuanya dan semua Nabi dan Rasul pun punya kekurangan. Jadi harus paham. Ya, lanjut. Nah, ketika Nabi Nuh diceritakan disitulah kata ingatlah. Jadi di dalam Al-Quran itu supaya kita itu mengingat. Ya. Berapa kali ayat itu saya pernah menjelaskan. Kenapa kisah-kisah yang dibahas? Supaya kita tuh mengingat, merekonstruksi ingatan kita pada satu pemahaman kisah. Jadi kadang-kadang kisah-kisah ini bukannya ditafsir, ya, malah dibaca biasa. Padahal kisah-kisah itu harusnya pemahamannya lebih dalam untuk menafsirkan sesuatu kejadian pada saat itu, ya. Jadi mengingat menyembah siapa sebenarnya kita, gitu ya, sehingga tahu menyembah tapi tidak tahu yang disembah, ya. Disitulah biar mengenal Tuhan ya, dari kisah-kisah Al-Quran dan pemahaman bahasa agar kita mengingat dan berpikir gitu ya. Itulah yang nantinya kita membahas esensi dan makna bermakrifat ya. Jadi kadang-kadang orang bertanya gitu, untuk apa sih bermakrifat? Ada juga yang sudah bermakrifat, tapi pada intinya adalah esensinya. Gitu. Apa sih kenapa kita tuh bertasawuf bermakrifat? Ya, itu ada penjelasan yang lebih rinci lagi yang di dalam Al-Quran hadis itu ada semua ini ya. Makanya nanti saya bahas satu-satu gitu. Diajarkan bermakrifat itu sudah ada di zaman Nabi dan Rasul ya. Jadi nanti saya bahas ini dulu tentang nubuah, ketauhidan, mengenal Allah ya. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi keurutannya ada. Nah, pentingnya memahami tafsir dari kisah-kisah untuk tidak memenggal ayat-ayat Al-Quran ya. Dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya Nuh. Ya. Makanya disebutnya disitulah pertemuan Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim ya. Jadi ingatlah, nah, ingatlah itu banyak. Ya, cuman ini tak, tapi memang kalimat mengingat-ingat itu paling banyak supaya kita tuh paham kan. Jadi ketika dia datang kepada Tuhannya, jadi Nabi Ibrahim bertemu dengan Tuhannya dengan hati yang suci ya. Jadi biar paham Tuhan itu dari bahasa mana gitu ya. Penjelasan surat As-Saffat ayat 83 sampai 84 ya. Ketika Ibrahim bertemu dengan Nabi Nuh selaku utusan, Nabi Nuh berkata dan bertanya kepada Ibrahim gitu ya. Nah, ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Nah, jadi ketika Nabi Nuh
bertanya kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?" Gitu kan. Isqala li abihi ya wa qaumihi mada ta'budun. Jadi apa yang kamu ibadahkan? Apa yang kamu sembah? Budun itu kan sembah, ibadah gitu kan. Jadi biar paham dari bahasa budu ya. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Biar tahu Tuhan itu apa, Allah itu apa ya. Secara makrifat, secara hakikat, secara syariat ya. Itu sebenarnya perbedaan pandangan yang menurut saya tidak perlu diperselisihkan gitu. Ya silahkan orang yang syariat mempercayai itu ya silahkan. Orang hakikat beda lagi ya. Orang-orang makrifat beda lagi. Ya itu sebenarnya untuk apa kita tuh berselisih gitu ya. Ketika Al-Quran menjadi kebenaran ya seharusnya yang jadikan kebenaran gitu. Nah makanya disitulah penting memahami kisah-kisah, bahasa ya, nubuah, dan perintah gitu. Nah, jadi ditanya lagi oleh Nabi Nuh kepada Ibrahim tentang Tuhan semesta alam, ya kan? Famadzonukum birabbil alamin ya. Jadi maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam? Nah, itu pada saat itu Nabi Nuh sedang berkomunikasi dengan apa namanya dengan Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, ini ditanya, maka bagaimanakah anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam? Ini kisah-kisah gitu di surat As-Saffat ini gitu ya. Nah, inilah rekonstruksinya. Jadi supaya kita mengingat penjelasan untuk mengingat kisah-kisah dalam mengkaji ya, riset pengetahuan tentang Tuhan ketika Nabi Nuh menanyakan kepada Nabi Ibrahim. Dan masih dihiraukan Nabi Nuh selaku utusan oleh Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dalam kisahnya mengadah ke langit mencari Tuhannya. Lalu dilanjutkan di surat As-Saffat ayat 8. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Ketika ditanya, apa yang kamu ketahui tentang Tuhan semesta alam? Jadi dia langsung mengadah ke langit gitu, mencari lah gitu. As-Saffat ayat 8. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku. Ya. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata kepada kaumnya, inilah Tuhanku. Akan tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat. Gitu ya. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Ya, akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Nah, jadi bahasanya itu sudah sulit apa tidak menemukan apa yang dicari Tuhannya. Di Quran surat Al-An'am 76 sampai 78 dalam kisah-kisahnya ini ilustrasi aja ya. Jadi Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan memandang langit ketika ditanya Nabi Nuh, apa yang kamu ketahui tentang Tuhan semesta alam gitu ya. Rob semesta alam dikisahkan dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, tetapi Nabi Nuh masih melihat perlakuan Nabi Ibrahim bersama kaumnya ya. Jadi dikisahkan di surat As-Saffat ayat 89 ya. Fakola ini Syakim. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku sakit, kata Nabi Ibrahim. Ya. Dari sinilah pemahaman sakitnya Nabi Ibrahim itu karena belum mengenal Tuhan ya, atau sakit karena memandang sedang sakit kondisi jasmaninya. Nah ini harus perlu pahami itu. Ya, jadi ketika dia mencari Tuhannya itu dia sedang sakit dalam makna sakit dalam secara rohani atau jasmani. Gitu. Itulah penting saya mengkaji dari kisah-kisah supaya mengingat permulaan agama, mengenal Allah awaluddin ma'rifatullah ya dan esensinya gitu. Nah, apa sih sebenarnya kita bermakrifat dan tidak bermakrifat juga apa gitu kan. Jadi bukannya kita apa namanya mendebatkan sesuatu hal yang sehingga menimbulkan permusuhan, tapi disinilah perbedaan-perbedaan pandangan sebenarnya seharusnya bisa menyatukan pikiran gitu ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dan kaumnya masih mencari Tuhannya dan berpaling dari Nabi Nuh itu sendiri ya. Lalu mereka ya umatnya Nabi Ibrahim pun berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. As-Saffat ayat 90 ya. Jadi eh, umatnya itu akhirnya sudah meninggalkannya. Tapi pada saat itu ada komunikasi lah akhirnya dengan Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Ya, makanya di dalam Al-Quran pun bapak-bapak dari Nabi itu kan dari Adam, Nuh, dan Ibrahim. Nah, ini dikisahkan. Jadi tidak ada yang diluputkan dalam kisah-kisah itu sendiri.